Antisipasi gelombang ketiga COVID-19, pemerintah diminta tak tergesa-gesa longgarkan pembatasan sosial. Epidemiolog meminta pemerintah tak tergesa-gesa melonggarkan pembatasan sosial warga termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar tidak terlalu melonggarkan syarat-syarat bagi masyarakat berkegiatan di tempat umum meski saat ini kasus virus corona mengalami penurunan. Hal itu dikatakan Dr. Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) saat diwawancara Radio Idola Rabu 22 September lalu. Pelonggaran dari pembatasan sosial itu jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita mau membuka sekolah misalnya, kita lakukan dengan baik. Kita melakukan survei dulu lah. Berapa anak sekolah yang telah terinfeksi, berapa anak sekolah yang belum terinfeksi, kemudian baru dimulai sekolah. Harusnya begitu. Menurut Dr. Triunis Miko, tak hanya di lingkungan sekolah, mekanisme checkpoint tes COVID-19 juga harus dilakukan di tempat-tempat yang memicu kerumunan seperti mal atau tempat wisata. Ini sebagai upaya kehati-hatian karena kita belum sepenuhnya bebas dari COVID-19. Jadi hati-hati sekali. Kalau mau buka kemudian mall, kemudian tempat wisata, ya kemudian dicek pada suatu saat, namanya cross-check, kemudian disurvei sewaktu-waktu atau checkpoint. Triunis Miko juga mengingatkan kasus COVID-19 dari waktu ke waktu memang semakin menurun. Namun bukan berarti hal itu membuat kita lengah dan tidak waspada. Sebab gelombang wabah kita belum selesai dari wabah pertama. Namun kita telah mengalami beberapa puncak kasus harian COVID-19. Sementara itu, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, saat diwawancara Radio Idola menyatakan, kita sudah bisa melewati fase genting gelombang kedua. Hal itu berdasarkan sejumlah indikator kasus harian yang bisa dibilang terkendali hingga positivity rate kita yang semakin menurun, bahkan sudah di bawah 5%. Kalau kita lihat 90% secara nasional kasus kita sudah turun dibandingkan puncak kasus di tanggal 15 Juli. Jadi artinya kalau kita lihat juga positivity rate kita yang juga sudah di bawah 5%, angka konfirmasi yang berada pada 2.000 sampai 3.000, dan juga angka kematian itu yang berada pada angka 200 sampai 220. Ini artinya kondisi ini jauh lebih terkendali dibandingkan pada saat gelombang kedua di bulan Juli ya. Menurut Dr. Siti Nadia, testing kita saat ini juga sudah melampaui standar WHO, yakni sudah 3/1000 penduduk per minggu. Hal itu juga pada upaya tracing kontak erat orang terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu pihaknya terus mendorong Pemda agar terus meningkatkan jumlah testing dan tracing. Selain itu juga meminta Pemda untuk tetap mengingatkan agar warga tak abai pada prokes dan meningkatkan capaian vaksinasi warganya. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.